Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 8 materi bahasa Sundanya kita lanjut ya. Kemarin kita setelah menelaah artikel dan latihan ya. Sekarang kita lanjut materi selanjutnya yaitu tentang penelitian adegan artikel ya. Jadi kita menyimak adegan artikel. Oke. Jadi pada dasarnya artikel itu aya 3 bagian ya. Jadi yaitu pembuka, besi, jeung pamungkas. Jadi pada dasarnya artikel itu ada 3 bagian ya, yaitu pembukaan, isi, dan terakhir pamungkas atau bagian akhir. Nah, tentu aya deui nu penting tina artikel nyaeta judul jeung nulisna. Jadi yang lebih penting dari artikel pertama kalau kita membuat yaitu kita buat dulu judulnya itu apa ya. Nah, di buku kalian silakan dibuka di halaman 50. Nanti silakan dibaca ya tentang ngilikan karinding. Nah, silakan dibaca ngilikan karinding di contoh artikel yang dibuat oleh Dik Mulyadi Budiman. Nah, di sini artikelnya dia ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 paragraf. Silakan dibaca contoh artikel, judulnya itu tentang ngilikan karinding ya. Nanti dibaca aja nanti dari sapi ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama itu dasar-dasar artikel adalah mangrupa judul artikel yang pertama ya. Jadi mangrupa ngaran nu ngawakilan isi artikel. Jadi sebelum kita membuat artikel, kita itu harus membuat judul dulu. Judul adalah mangrupa ngaran nu ngawakilan isi artikel. Jadi judul ini mewakili isi artikel. Jadi kalau kita membuat artikel, buat dulu judul tentang apa nih ya, cara pendidikan di masa COVID. Nah, bagaimana judul artikelnya, nanti baru kita ngebahas isinya. Nah, di contoh sini, contoh di ngilikan contoh artikel yang di halaman 50 tentang ngilikan karinding yang ditulis oleh Dik Mulyadi. Nah, itu judulnya dulu ya. Jadi judulnya dibuat, baru kita ngebahas tentang isinya. Oke ya, jadi yang pertama adalah judul artikel. Nah, yang kedua adalah bagian isi. Nah, isi ini diwujudkan ku sababaraha alinea ya, minangka inti isi artikel. Jadi artikel ini diwujudkan oleh beberapa alinea ya. Terus alinea ini adalah inti isi artikelnya ya. Nah, di contoh yang di halaman 50 landing artikel aya dina alinea kedua nepi ka 4 ya. Jadi ada alinea pertama nepi ka 4 itu dia membahas tentang perkenaan dengan karinding sering digelar. Terus tercatat di abad 14 di naskah Sang Hyang Raga Dewata. Nah, alinea ketilu itu ngadadarkeun ngeunaan naskah kuno yang menceritakan karinding, Taliot jeung Gobong. Nah, di alinea keempat ini membahas tentang disimpannya karinding dina palang dada keraton Pawah Aci. Nah, ya. Oke, itu bagian isi. Jadi dia mewujudkan beberapa alinea ya. Nah, karena dia itulah isi inti artikelnya. Jadi isi itu bagian isi adalah inti artikelnya. Ya, tadi tentang pertama judulnya, nah sekarang dia isinya. Nah, cara menyampaikannya juga yaitu pola familiar. Jadi cara menyampaikan itu bagian isinya itu pakai pola familiar. Yang familiar lah ya, yaitu yang nyata tina hal-hal nu geus dipiwano karena hal-hal nu kakara dipiwano. Ya, jadi yaitu membahas tentang hal-hal yang udah dikenal yang sudah biasa di sehari-hari kita lihat atau sebut. Nah, ada juga hal-hal yang baru disebut. Ya, boleh. Jadi ada hal-hal yang udah biasa kita sebut atau kita lihat, ada juga hal-hal yang baru kita lihat atau kita kenal. Ya, itu bagian isi. Cara menyampaikannya pakai pola familiar. Oke, setelah bagian isi, yang terakhir adalah bagian pamungkas. Nah, di bagian pamungkas ini diwujudkan ku alinea akhir. Nah, isinya ini mangrupa kacindakan tina isi artikel. Jadi bagian pamungkas adalah diwujudkan oleh alinea terakhir. Jadi isinya ini merupakan temuan-temuan kita dari isi artikel. Ya. Oke. Di contoh artikel yang ngilikan karinding, di sini
ngadadarkeun yen ngeurinding teh lain titara Sunda. Jadi yang di alinea terakhir nih, di alinea terakhir yang contoh eh, artikel ngilikeun karinding mengadarkeun ya, dia membahas tentang jadi karinding ini selain di titara Sunda ada juga di Jawa, ya di Bali, di Kalimantan, malah sampai ke Tiongkok, Cina ya. Jadi eh, tapi apa nama karinding Sunda ini mempunyai keunikan. Jadi itu bagian pamungkasnya ya di alinea contoh judul ngilikan karinding. Jadi bagian pamungkas ini tuh akhir ini diwujudkan oleh alinea akhir ya. Jadi isinya itu merupakan temuan tina isi artikel. Oke ya. Oke, itulah tentang menyampaikan adegan artikel ya. Kita untuk menyimak adegan artikel. Uh, Cukup sekian ya materi singkat dari saya. Oke, mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bisa tetap buka ya. Oke, cukup sekian materi singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.